rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Di pertemuan sebelumnya, kita kan udah lihat keluar tuh, ngomongin kultur hukum eksternal dari bab 8 buku sistem hukum, perspektif ilmu sosial. Ya, kita bahas gimana opini publik, kebiasaan masyarakat, sikap kita semua. Betul, gimana kita sebagai masyarakat, Anda juga berinteraksi sama hukum. Kapan kita nuntut hak, kapan kita nerima atau nolak putusan, atau malah gimana sikap cuek kita bisa bikin hukum jadi, ya, nggak bergigi. Kultur eksternal itu intinya kayak masukan atau permintaan dari luar ke sistem hukum lah ya. Nah, persis. Kali ini kita balik arah nih. Kita masuk ke ruang mesinnya, ngintip ke dalam sistem hukum itu sendiri. Fokus kita bab 9 buku yang sama, kultur hukum internal. Jadi ini soal orang-orang di dalamnya ya, hakim, pengacara, legislator gitu. Iya, betul. Gimana cara mereka mikir, kerja, pakai alat-alat khas mereka? Pertanyaannya kan, gimana sih sistem yang sering kesannya kaku, formal banget ini sebenarnya kerja dan bahkan beradaptasi dari dalam? Menarik. Jadi kita mau bongkar apa aja nih di dalam ruang mesin ini? Oke, kita bakal urai beberapa komponen penting dari kultur internal ini. Mulai dari dasarnya dulu. Gimana sih mereka ngelihat hak-hak legal? Beda nggak sama pemahaman kita? Terus logikanya gimana di penalaran hukum? Oke. Kita sentil dikit juga soal legalisme yang sering dibilang taat aturan membabi buta itu. Ada juga alat unik namanya fiksi-fiksi hukum pura-pura ini. Terus gimana hukum, apalagi yang common law ya, bisa berkembang lewat penalaran dengan analogi dan inkrementalisme. Inkrementalisme, pelan-pelan gitu ya. Iya, pelan tapi pasti mungkin. Kita lihat juga pentingnya peraturan-peraturan interpretasi kayak buku panduan buat baca hukum. Sampai keunikan bahasa dan gaya hukum, termasuk bahasa hukum yang spesifik itu. Nanti kita singgung dikit catatan akhirnya juga. Lengkap ya, jadi misinya mengungkap logika internalnya gitu. Iya, mengungkap logika, pola pikir, alat, dan bahasa khususnya. Ini bukan cuma teori loh, tapi gimana ini jalan di praktek. Siap ngintip dapur hukum. Siap. Kita mulai dari mana nih? Hak legal tadi ya? Betul, hak legal. Apa sih sebenarnya hak itu kalau dari kacamata orang hukum? Beda jauh nggak sama omongan kita sehari-hari? Sangat mungkin beda. Gini, dalam kultur hukum internal, hak legal itu punya makna teknis yang spesifik banget. Ini bukan sekedar harapan, atau keinginan, atau klaim moral kayak yang sering kita pakai ngobrol biasa. Oh, bukan sekedar pengen gitu ya? Tas wajib ngabulin. Wajib? Jadi nggak bisa ditolak gitu aja? Nggak bisa. Nggak ada ruang tawar-menawar atau diskresi di situ. Contoh gampang dari buku. Haknya Bu X buat cerai. Itu bukan cuma dia pengen cerai, tapi klaim supaya pengadilan ngelakuin tindakan spesifik, yaitu ngeluarin putusan cerai yang sah secara hukum. Wah, jadi ada unsur maksa ke negara ya? Tapi kalau gitu, hak itu absolut dong. Kan sering kita dengar, hak asasi manusia itu mutlak, nggak bisa dikurangi sama sekali. Terus, apa hak itu gratis? Nah, ini nih pertanyaan kunci yang sering kelewat. Kalau dari sudut pandang yang punya hak, iya, rasanya absolut, fundamental banget. Tapi kalau kita lihat dari kacamata helikopter, sistem hukum secara keseluruhan, Maksudnya dari sisi sistemnya gitu? iya, hampir nggak ada hak yang benar-benar absolut dalam prakteknya. Kenapa? Karena negakin setiap hak legal itu, ya butuh sumber daya. Sumber daya, Kayak apa tuh? waktu hakim, tenaga polisi, anggaran negara, kan terbatas semua itu. Nggak ada istilahnya makan siang gratis dalam negakin hak. Hak Anda misalnya, buat bebas dari suara bising, bisa jadi bentrok sama hak tetangga buat jalanin usaha musiknya. Contoh bagus di buku ini soal sampah. Bayangin, satu kompleks nuntut hak mereka buat layanan sampah lebih sering karena ngerasa bayar pajak. Tuntutan itu, kalau dipenuhi, mungkin aja nyedot sumber daya truk petugas, jam kerja yang tadinya buat kompleks lain, ya kan? Setidaknya sementara waktu. Iya juga ya. Jadi klaim hak itu selalu soal alokasi sumber daya yang terbatas. Betul. Ini bukan berarti hak nggak penting loh ya. Tapi implementasinya selalu ada konsekuensi biaya dan ya, trade-off. Menarik banget ini. Jadi kalau kita dengar ada ledakan tuntutan hak atau muncul kelompok baru yang berjuang buat haknya,
Itu sebenarnya bukan cuma isu moral atau politik aja dong ya? Bukan cuma itu juga pertarungan konkret buat dapat pengakuan dan ya itu tadi, alokasi sumber daya dari sistem hukum. Jadi kayak minta jatah dari sistem gitu? Bisa dibilang gitu. Seringkali klaim hak baru, walau kesannya revolusioner, dibingkai sama penggugatnya bukan sebagai minta sesuatu yang baru sama sekali, tapi lebih kayak upaya ngambil kembali sesuatu yang seharusnya udah jadi milik mereka, hak yang selama ini diabaikan atau dirampas, gitu. Oke. Jadi ini maksa sistem hukum buat mikir ulang asumsi lama ya? Siapa yang berhak dapat apa? Gimana kue sumber daya ini dibagi? Persis. Oke, konsep hak legal sebagai klaim yang butuh pembenaran dan ada harganya udah cukup kebayang nih. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya para pelaku hukum itu bikin argumen buat membenarkan klaim hak atau keputusan hukum lainnya? Di sini kita masuk ke area penalaran hukum. Apa sih yang khas dari cara mikir hukum ini? Penalaran hukum itu pada dasarnya proses formal ya. Tujuannya buat nyambungin keputusan atau tindakan hukum tertentu ke otoritas yang lebih tinggi atau sumber hukum yang sah di sistem itu. Kita sebut aja premis. Premis ya, jadi kayak dasar argumennya gitu. Iya, kayak gitu. Ini bukan cuma soal logika murni loh, tapi lebih ke upaya jaga koherensi internal sistem dan yang nggak kalah penting jaga legitimasinya. Caranya, ya nunjukin kalau keputusan itu bukan asal-asalan, tapi dasarnya aturan main yang udah ada. Oke, biar kelihatan nggak ngawur gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa bedain macam-macam sistem hukum berdasarkan sifat premis penalaran yang mereka pakai. Ada yang namanya sistem dengan premis tertutup. Premis tertutup? Maksudnya gimana tuh? Artinya, sumber hukum yang sah dianggap udah final, udah lengkap, nggak bisa diganggu-gugat. Contohnya sistem hukum basis kitab suci, kayak hukum Yahudi halakha atau syariah Islam klasik, atau sistem common law yang ketat banget sama preseden putusan hakim sebelumnya. Oh, jadi patokannya udah jelas dan nggak bisa diubah gitu ya? Secara formal iya, jadi penalaran di sini fokusnya ke interpretasi teks atau kasus lama. Secara formal juga nggak ada ruang buat masukin pertimbangan kebijakan, moralitas umum, atau tujuan sosial secara langsung sebagai dasar. Terus lawannya? Lawannya ada sistem dengan premis terbuka. Nah, di sistem ini, prinsip-prinsip di luar teks hukum formal kayak etika, keadilan sosial, tujuan kebijakan publik, bahkan ideologi revolusioner bisa secara sah jadi dasar atau premis buat penalaran hukum. Wah, lebih fleksibel dong kalau gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya bisa hukum adat, hukum pas awal-awal revolusi, atau hukum di negara kesejahteraan modern yang emang tujuannya jelas buat capai target sosial tertentu. Oke. Terus apa dong implikasinya beda antara premis tertutup sama terbuka ini? Misalnya pengaruhnya ke cara hukum berubah atau peran ahli hukumnya gimana? Pengaruhnya lumayan gede. Di sistem premis tertutup, perubahan hukum cenderung lambat dan hati-hati banget. Perubahan seringkali disamarkan lewat teknik interpretasi yang canggih, pakai analogi, atau malah fiksi hukum. Nanti kita bahas ini. Jadi kelihatannya nggak berubah, padahal sebenarnya ada perubahan gitu ya? Bisa jadi. Akibatnya peran ahli hukum, pengacara, hakim, akademisi jadi penting banget. Karena merekalah yang menguasai seni tafsir dan rapin premis tertutup itu. Kelebihannya, hukum jadi lebih stabil, lebih bisa diprediksi. Tapi kekurangannya? Ya itu tadi, bisa jadi kaku dan lambat banget ngerespon perubahan sosial. Oke. Terus kalau yang premis terbuka gimana? Sebaliknya, di sistem premis terbuka, hukum bisa lebih fleksibel, lebih responsif sama kebutuhan sosial atau tuntutan ideologi yang lagi berkembang. Perubahan bisa lebih cepat dan radikal. Tapi ada minusnya juga dong. Pasti ada. Konsekuensinya, hukum bisa jadi kurang bisa diprediksi, kurang stabil, dan mungkin lebih gampang kena pengaruh politik sesaat. Jadi ada trade-off lah antara stabilitas sama fleksibilitas di sini. Ngomong-ngomong soal kaku, sistem premis tertutup tadi kedengerannya bisa bikin penalaran yang kaku banget ya. Bahkan aneh mungkin buat orang awam. Ini nyambung nih ke konsep legalisme. Banyak orang mikir legalisme itu konyol. Cuma ikut aturan plek ketiplek. Bener gitu aja atau ada fungsi lain? Legalisme emang seringnya dapat cap negatif ya, tapi dalam kultur hukum internal dia punya dinamika sendiri. Secara umum, legalisme itu nunjuk ke ketaatan yang harfiah banget sama kata-kata di peraturan, kadang sampai ngabain semangat atau tujuan asli aturan itu. Contohnya gimana tuh?
Contoh klasik dari buku, kasus Smith v. Hyatt di Massachusetts. Pengadilan mesti mutusin, pemberitahuan cedera karena jatuh di atas es buatan dari kulkas, itu sama nggak sama jatuh di atas es alami yang beku? Undang-undangnya cuma bilang es. Terus kata pengadilan, Pengadilan pakai argumen legalistis, bilang es ya es, nggak peduli asalnya dari mana. Demi patuh sama teks undang-undang. Nah, ini contoh legalisme literal. wah, kaku banget ya. Kelihatannya gitu. Tapi ada bentuk lain yang lebih licin. Namanya legalisme penghindaran. Di sini, makna kata malah dimanipulasi atau ditafsirin sempit buat ngindarin konsekuensi logis dari aturan biar hasil yang dipengen tercapai. Loh, kok malah ngindarin? Contohnya? Contohnya, interpretasi Statute of Frauds di Inggris soal kontrak yang nggak bisa ditunain dalam setahun mesti tertulis. Pengadilan sering banget nafsirin nggak bisa ditunain ini secara aneh. Misalnya, janji kasih garansi seumur hidup dianggap bisa ditunain dalam setahun kalau orangnya keburu meninggal besok. Jadi nggak perlu tertulis. Hah? Aneh juga ya logikanya. Iya kan? Ini cara pengadilan ngakalin aturan yang dianggap terlalu kaku demi keadilan kasus per kasus. Walau logikanya kadang loncat. Justru legalisme jenis ini jadi alat buat fleksibilitas, meskipun caranya ngumpet-ngumpet. Ngakalin aturan, menarik nih. Terus, gimana sama alat lain yang namanya fiksi hukum? Ini kedengarannya lebih aneh lagi. Kayak hukum pura-pura gitu. Apa fungsinya? Kedengarannya aneh emang, tapi fiksi hukum itu alat teknis yang lumayan penting dalam sejarah hukum, apalagi di sistem tertutup. Fiksi hukum itu asumsi sadar dan sengaja kalau sesuatu yang faktanya salah, dianggap benar buat tujuan hukum tertentu. Dianggap benar padahal salah. Maksudnya? Iya, semacam kesepakatan diam-diam lah di kalangan hukum. Contoh klasik lagi dari Inggris, pengadilan Exchequer dulunya cuma boleh ngadilin kasus utang ke raja. Biar bisa nanganin kasus utang biasa antar warga, mereka pakai fiksi. Fiksi gimana tuh? Si penggugat kreditor pura-pura bilang dia utang ke raja dan nggak bisa bayar karena si tergugat belum bayar utang ke dia. Dengan fiksi ini, kasus utang biasa jadi kelihatan kayak kasus utang raja. Jadi pengadilan merasa berwenang. Oh, jadi cuma akal-akalan biar bisa ngadilin kasusnya ya? Bisa dibilang gitu. Sir Henry Maine nyebutnya alat primitif buat nyembunyiin perubahan. Tapi fiksi bisa muncul kapan aja pas aturan dirasa terlalu kaku buat diubah terang-terangan. Fungsinya ya ngatasin kebuntuan atau perluas yurisdiksi secara pragmatis aja. Oke. Jadi ada legalisme sama fiksi sebagai alat bantu di sistem yang kaku. Tapi kalau kita lihat tradisi common law yang sangat bergantung sama kasus lama, preseden, gimana dia bisa adaptasi secara umum sama perubahan zaman tanpa terus-terusan pakai trik? Nah, mekanisme utamanya itu kombinasi antara penalaran dengan analogi sama inkrementalisme. Analogi dan inkrementalisme ya. Gimana tuh kerjanya? Penalaran dengan analogi itu kayak nyari kemiripan, hakim bakal lihat fakta kasus baru, terus dibandingin sama fakta kasus lama yang udah diputus. Kalau ada kasus lama, preseden, yang faktanya dianggap cukup mirip, analogi ya logika, atau hasil putusan kasus lama itu cenderung diterapin ke kasus baru. Terus, inkrementalisme. Inkrementalisme itu artinya perubahan hukum terjadinya pelan-pelan setahap demi setahap. Jarang banget ada lompatan besar atau perubahan radikal lewat putusan pengadilan. Kenapa pendekatannya hati-hati banget gitu? Kenapa hakim cenderung nggak mau bikin lompatan besar, padahal kadang perubahan drastis mungkin dibutuhin masyarakat? Ada beberapa alasan kuat sih di balik kehati-hatian ini. Pertama, doktrin stare decisis itu sendiri, kewajiban ikutin putusan sebelumnya kan emang dasarnya mendorong konservatisme. Ngabain presiden itu butuh alasan kuat banget. Selain itu, Kedua, ada pemahaman soal peran yudisial yang terbatas. Hakim dianggap penemu atau penerap hukum, bukan pembuat hukum kayak legislatif. Ketiga, dan ini penting banget, soal konteks politik dan legitimasi. maksudnya legitimasi pengadilan. Iya, keputusan pengadilan yang terlalu berani, terlalu nyimpang dari harapan publik, atau bentrok keras sama lembaga negara lain, itu bisa micu kontroversi gede dan ngerusak kepercayaan publik ke pengadilan itu sendiri. Makanya, inkrementalisme dan analogi jadi cara aman buat adaptasi. Jadi, nyambungin yang baru ke yang lama, jaga ilusi kontinuitas, sambil pelan-pelan masukin perubahan gitu ya. Persis, itu dia. Oke, selain cara nalarnya, ada nggak sih semacam buku panduan internal tentang gimana seharusnya teks hukum itu dibaca atau ditafsirin?
semacam aturan main interpretasi gitu. Ini bukan aturan soal gimana kita ngomong sehari-hari ya. Bukan aturan bahasa biasa. Bukan. Ini aturan kebijakan, policy rules, tentang gimana teks hukum, undang-undang, kontrak, dan lain-lain harus dibaca sama para pelaku hukum. Contoh paling dikenal itu aturan kalau hukum pidana mesti ditafsirin secara ketat, strict construction. Maksudnya gimana tuh ditafsirin ketat? Artinya, kalau ada keraguan soal makna suatu ketentuan pidana, interpretasi yang paling nguntungin terdakwalah yang mesti dipilih. Aturan kayak gini fungsinya ganda, sebagai alat buat membenarkan keputusan hakim biar kesannya objektif, dan apalagi di sistem premis tertutup sebagai cara buat jaga konsistensi dan prediktabilitas hukum. Oke. Jadi ada aturannya juga ya cara ngebacanya. Terakhir nih, kita singgung soal bahasa dan gaya hukum. Bahasa hukum kan terkenal susah, penuh jargon, belibet. Kenapa sih gitu? Sengaja dibikin susah apa ada alasan fungsionalnya? Terus gaya nulis putusan gitu, penting juga. Kekhasan bahasa hukum itu emang punya beberapa fungsi sih. Pertama, banyak jargon kayak res judicata atau subpoena. Itu ya emang istilah teknis buat konsep atau prosedur yang spesifik banget di hukum dan butuh presisi. Kalau pakai istilah awam malah bisa ambigu. Jadi emang perlu istilah khusus ya? Perlu. Kedua, jargon juga bisa jadi singkatan efisien buat para profesional yang udah sama-sama paham konteksnya. Ketiga, ada fungsi ritual dan simbolik. Coba deh perhatiin kata-kata pas sumpah jabatan atau bersaksi di pengadilan. Oh iya, kayak ada mantranya gitu ya? Nah, itu bukan cuma nyampain info, tapi juga buat nanamin rasa hormat, kesakralan, atau keseriusan proses hukum. Keempat, bahasa yang standar, walau kaku, penting buat prediktabilitas, terutama di dokumen kayak kontrak atau akta tanah. Biar semua paham maksudnya sama. Oke, jadi ada fungsi praktisnya juga. Terus soal gaya penulisan, beda-beda ya tiap negara? Banget. Dan ini seringkali nyerminin asumsi dasar sistem hukum soal legitimasinya. Contoh kontras yang menarik itu gaya putusan pengadilan di Prancis. Cenderung formal banget, kering, birokratis, impersonal, bahkan anonim hakimnya nggak nonjolin diri. Kenapa gitu? Ini nyerminin pandangan kalau hukum itu aplikasi logis dari undang-undang oleh negara. Bandingin sama gaya tradisional Inggris yang lebih diskursif, argumentatif, personal, hampir kayak ngobrol antar hakim. Ini nyerminin pandangan hukum sebagai tradisi kebijaksanaan yang berkembang lewat kasus per kasus. Wah, beda banget ya pendekatannya. Beda. Carl Llewellyn, pemikir hukum Amerika, malah bedain antara gaya tradisi besar, grand style yang fokus ke prinsip, kebijakan, konteks sosial, sama gaya formal, formal style yang teknis, legalistik, terobsesi preseden dan cenderung kering. Gaya ini dipengaruhi apa aja? Menurut Llewellyn, banyak hal. Jumlah kasus yang mesti ditangani, ada nggaknya staf pendukung, pandangan hakim soal perannya, bahkan teknologi kayak penemuan mesin tik yang bikin putusan bisa lebih panjang dan detail. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, Gimana tuh gambaran besarnya? cara hukum ditulis itu bukan sekedar soal bagus-bagusan nulis, tapi bisa ngungkap banyak hal tentang gimana hukum itu dipahami dan dijalanin di suatu masyarakat pada waktu tertentu. Luar biasa. Kita udah bongkar banyak banget elemen dapur hukum internal ya. Dari pemahaman soal hak, logika nalar yang macam-macam, alat kayak legalisme dan fiksi, mekanisme adaptasi lewat analogi dan inkrementalisme, aturan main interpretasi, sampai bahasa dan gayanya yang khas. Jadi apa nih kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari penjelajahan ke dalam kultur hukum internal ini buat Anda pendengar kami? Intinya sih, kultur hukum internal ini kayak sebuah ekosistem sendiri ya, dengan logika, perangkat, bahasa, dan norma profesionalnya. Banyak mekanismenya penekanan ke preseden, aturan interpretasi, formalisme tujuannya buat jaga stabilitas, prediktibilitas, koherensi internal, dan terutama ya, legitimasi sistem hukum itu sendiri. Jadi biar sistemnya tetap jalan dan dipercaya gitu ya? Kurang lebih gitu. Walaupun dari luar sering kelihatan kaku, terisolasi, beda dari cara kita mikir sehari-hari, kultur internal ini sebenarnya bukan sesuatu yang mati. Dia punya cara-cara sendiri buat berubah dan adaptasi, meskipun seringnya lewat jalan yang pelan dan berliku kayak analogi dan inkrementalisme tadi. Jadi ada dinamikanya juga ya di dalam? Selalu ada. Selalu ada tegangan yang menarik antara kebutuhan akan aturan formal dan stabilitas di dalam sistem dengan tekanan perubahan dan tuntutan keadilan dari dunia luar. Dan sebagai penutup,
Ini satu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Setelah kita lihat semua mekanisme internal ini, logika formalnya, bahasanya yang unik, aturan interpretasinya, bahkan trik kayak fiksi hukum, sejauh mana sih hukum yang dihasilkan sama mesin internal ini dengan segala keterbatasan dan kekasannya itu? Benar-benar bisa sejalan, bisa ngerespon, atau bahkan bisa mewujudkan gagasan kita bersama tentang keadilan yang hidup dan dirasain di masyarakat. Keadilan di luar tembok pengadilan dan pasal-pasal undang-undang itu. Pertanyaan yang dalam itu. Pertanyaan ini ngingetin kita kalau hukum itu bukan menara gading ya. Dia selalu nyambung sama denyut nadi kehidupan sosial. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya. Rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. Oh iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita. Ah.